satunya nikmat berkumpul di salah satu rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Rasulullah SAW menyebutnya dengan taman-taman surga yang ada di dunia, yakni majelis ilmu. Ini sebuah kenikmatan yang besar sekali yang kita terima, yang Allah anugerahkan kepada kita, melebihi kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Semoga kita bisa mensyukuri nikmat yang diterima yang begitu banyak dari Allah Ta'ala. Terbanyak mengucapkan alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalah, supaya kenikmatan itu semakin sempurna dengan diberi karunia kekuatan untuk mewujudkan rasa syukur kita dengan amalan ibadah. Karena seseorang bisa dikatakan banyak bersyukur ketika dia banyak ibadah, banyak ketaatan yang dia lakukan kepada Allah Tabaraka Rahman. Ketika seorang tersebut malas ibadah, maka dia menjadi orang yang tidak bersyukur kepada Allah Taala. Nabi Muhammad ketika diberi nikmat yang banyak, inna a'toina kal kautsar, sesungguhnya aku sudah memberikan kepadamu al-kautsar, nikmat yang begitu baik kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak kendor ibadahnya, malah semakin semangat. Ini karena beliau paham betul, ketika banyak ibadah banyak syukur, ketika malas ibadah malas bersyukur kepada Allah yang sudah memberikan nikmat-nikmatnya. Salawat serta salam semoga tetap dicurah limpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada para sahabat yang mereka berjuang mempertahankan iman. Bahkan perjuangan mereka melebihi perjuangan kita hari ini. Orang-orang terdahulu ujian keimanannya sangat berat sekali. Contohnya masih di zaman Fir'aun, orang-orang yang menyatakan keimanan pada waktu dulu mengalami penyiksaan, mengalami penindasan, bahkan dibunuh. Masih tahu ini dengan kawan-kawan beriman di pemerintahan Fir'aun, dimasukkan ke dalam minyak panas yang kalau orang dimasukkan ke dalam kuali yang dipenuhi dengan minyak panas, yang timbul hanya tulang-tulang belulang, habis semua daging. Maka masih tahu ini anak-anak dimasukin ke kuali yang dipenuhi dengan minyak panas, hiji-hiji dikecebur ke mati di depan mata ibu, seorang ibu. Ketika giliran dia mau dimasukkan ke minyak yang panas itu, sambil gendong anak yang kecil, masih digendong, masih bayi, dia ragu. Bukan takut, bukan lemah iman, tapi kasihan melihat bayi anaknya. Maka disitulah mukjizat datang, atau bukan mukjizat karena beliau bukan seorang nabi Rasul. Maka Allah memberikan tanda-tanda kebesaran kepada bayi tersebut, bisa bicara. Ya umat, wahai ibuku,
langsung menceburkan diri ke minyak panas tersebut bersama anaknya. Ini kekokohan iman, pengorbanan mereka, bukan hanya harta, bahkan nyawanya pun mereka korbankan demi sebuah keimanan. Di mata mereka iman lebih berharga dari apapun. Di mata mereka keimanan ini lebih berharga daripada dunia ini, bahkan daripada nyawanya sendiri. Maka ini diceritakan kisah seorang bayi yang bisa bicara, bukan hanya Nabi Isa saja. Salah satunya ada 3 bayi yang bisa bicara di masa kecilnya. Ya. Itulah mereka. Zaman para sahabat Nabi pun sama. Mereka mengalami penyiksaan. Ada seorang sahabat Khabib bin Aid ya, radhiyallahu anhu. Mereka beliau ya, mau dibunuh sama gembong-gembong orang-orang Quraisy waktu itu pada masa Mekah. Maka si gembong-gembong Quraisy ini, pembesar-pembesar Quraisy membawa Khabib keluar Mekah, karena di Mekah itu tanah haram, gak ada penyiksaan, gak boleh dibawa untuk dibunuh. Ya. Setelah di luar di tanah haram, luar tanah haram, maka di situ sahabat Nabi ini minta waktu untuk melaksanakan 2 rakaat sholat. Ya. Maka dia sholat, orang-orang Quraisy itu lihat sholatnya, lihat ibadahnya. Maka salah satu dari pembesar Quraisy ini mengatakan, saya selama ini tidak pernah melihat ibadahnya yang begitu indah, ya, begitu menikmati, kecuali ibadahnya orang ini. Ya. Jadi sholat ini pemandangan yang luar biasa dilihat oleh orang-orang kafir. Ketika sholat kita betul-betul berkualitas. Orang Quraisy saja dahulu melihat sholatnya sahabat Nabi itu, mereka tercengang. Tidak ada ibadah yang seindah ini, tidak ada ibadah yang senikmat ini. Mereka merasakan itu. Kenapa? Terpancar dari sholat orang sahabat ini, keimanannya bisa mencahayai di sekelilingnya. Begitupun banyak dulu tawanan-tawanan perang diikat di masjid-masjid Nabawi. Ya, musuh-musuh diikat, dikasih makan sama para sahabat. Bukan disiksa tawanan, bahkan disuapin minum makannya karena diikat, nggak bisa makan sendiri. Luar biasa hikmatnya para sahabat. Terus mereka tawanan musuh-musuh itu melihat di pemandangan di Masjid Nabawi, para sahabat sholat, para sahabat zikir, para sahabat membaca Al-Quran. Ya, mereka melihat pemandangan yang begitu indah. Ketika cahaya keimanan mereka ini ya, memasuki atau merasuk ke dalam hati-hati mereka, dan mereka menerimanya, hidayah yang akan datang. Banyak dari tawanan tersebut masuk Islam, kecuali kalau ditolak sama hati petunjuk atau cahaya iman. Ya, Abu Sufyan, Abu Jahal ya, sering mendengarkan bacaan Quran Nabi Muhammad SAW, ngintip-ngintip, tapi nggak beriman karena mereka mengakui keindahan, tapi gengsi untuk menerima. Ya, orang-orang dahulu kalangan para sahabat tabi'in, mereka sangat luar biasa. Ujiannya berat ketika mempertahankan keimanan. Hari ini kita nggak terlalu
seperti perjuangan mereka. Pengorbanan kita pun sangat sedikit sekali bagi agama ini. Mereka tuh mengorbankan hartanya, dirinya, semua. Ya, kalau kita hanya mengorbankan apa? Kita nggak ada yang nyiksa, nggak ada yang ancam bunuh, nggak ada. Kita tuh hanya untuk berkorban mata ini supaya bisa terjaga untuk menghafal Quran. Ya. Mata ini supaya tidak tertidur lelap, agar tidak kehilangan waktu untuk sholat malam. Ini perjuangan kita itu hanya sebatas itu. Hari ini, saat ini kita berjuang untuk bisa duduk agak sedikit lama di kajian. Ini perjuangan kita yang gak seberapa dibandingkan orang-orang dahulu. Ya, berkorban. Kalian masuk sini berapa biayanya? Kalau orang dahulu menuntut ilmu tuh sampai habis rumah dijual untuk sebuah ilmu, bekal untuk mencari ilmu. Kita juga orang tua kalian masih punya rumah untuk belajar. Pengorbanan tidak seberapa dibanding orang-orang. Maka ketika pengorbanan kita lebih ringan dari mereka, ya, untuk menyokongkan keimanan dan untuk mengorbankan buat agama, buat ilmu, masa kita nggak bisa hanya bertahan duduk lama, hanya bersabar dengan guru-guru kita yang sedikit keras misalnya. Keras pun bukan untuk menyakiti, tapi untuk memotivasi kalian bersemangat lagi belajar. Hanya bersabar dengan sikap guru kita, bersabar dengan agak sedikit sulitnya menghafal ayat-ayat Allah. Hanya bersabar untuk tidak makan enak, karena makan di pesantren berbeda dengan makan kita di rumah. Hanya bersabar itu gitu. Hanya butuh perjuangan yang sedikit sekali untuk meraih iman, untuk meraih ilmu. Kemarin kita sudah masuk ke hadis Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ya, yang hadis tersebut masyhur kalangan para ahli Al-Quran. Ya. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Ini hadis yang masyhur di kalangan ahli Quran, halaqah Quran, guru-guru Quran, orang yang belajar Quran. Hadis dari Utsman bin Affan. Sekarang kita lanjutkan. Masih di bab keutamaan Al-Quran, ya, dan pembawa Al-Quran, keutamaannya. Kita masuk ke hadis yang diriwayatkan oleh istrinya Nabi Muhammad SAW. Ya, penulis Al-Imam An-Nawawi di kitab At-Tibyan ini menyampaikan hadis Aisyah ini. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Aisyah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alladzi yaqra'ul Qur'an, orang-orang yang membaca Al-Qur'an, wa huwa mahir, dan dia mahir, ahli bihi dalam membacanya, ma'as sabaratil kiramil bararah, akan dikumpulkan bersama para malaikat yang mulia, malaikat yang bersih dari dosa, malaikat yang mutahharun, suci, ya, makhluk yang diciptakan dari cahaya. Walladzi yaqra'ul Qur'an, dan orang-orang yang membaca Al-Qur'an, wa huwa yatada'a fihi,
dan merasa berat atau terbata-bata dalam membacanya. Kalau tadi orang yang mahir, kalau sekarang orang yang terbata-bata membacanya. Pilih dalam membacanya. Wa huwa alaihi syaqun, dan merasa berat membacanya. Berat lidahnya, kaku, susah mengucapkan huruf-huruf. Ya, harus berpikir karena masih terbata-bata. Lahu ajrun, maka baginya 2 pahala. Ya, maka baginya 2 pahala. Ini diriwayatkan oleh Muttafaq alaih. Muttafaq alaih itu riwayat Bukhari dan Muslim. Mereka berdua bersepakat akan hadis ini. Baik sahabat-sahabat yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, ini hadis Nabi yang mulia tentang keutamaan Al-Quran dan pembaca Al-Quran ketika dia mahir dalam bacaan. Mahir itu ya tertunaikan semua hak dan mustahak karena Al-Quran ini adalah rangkaian dari huruf-huruf yang menjadi sebuah kalimat, rangkaian dari kalimat-kalimat yang menjadi sebuah jumlah mufidah. Al-Quran, komponen yang paling kecil dari Al-Quran ini adalah huruf, dan huruf ini dalam bahasa Arab ada kaifiyat, ada hak dan mustahak ya. Ada hak, ada makhraj, ada sifat yang mesti tertunaikan ketika kita mengucapkan huruf tersebut. Seseorang dikatakan mahir dalam masalah membaca Al-Quran ya, ketika seseorang tersebut mampu mengucapkan, melafalkan huruf per huruf dari Al-Quran tersebut, menunaikan semua hak dan mustahaknya, menunaikan sifat dan hak dan makhluk dan sifatnya, dan menunaikan seluruh hukum-hukum bacaan, maka dia mahir. Yang mahir itu bukan seorang yang bisa lancar, cepat bacanya, bukan. Yang mahir membaca Quran itu bukan orang yang terjun membaca Quran, tapi yang tartil itu kata Imam Ali bin Abi Thalib, yaitu tajwidul huruf wa ma'rifatul huruf. Membaguskan huruf dan memahami, mengetahui tempat berhenti waktu. Ini yang disebut tartil. Maka ketika orang tartil membaca Al-Quran, dia mahir menunaikan hurufnya. Ya, madnya pas, tanda stabil. Ketika 2 harokat, 4 harokat, 5 harokat, 6 harokat, stabil dari awal bacaan dia baca Quran sampai akhir yang dia baca. Ya, 2 harokatnya pas, stabil, 4 harokatnya stabil, 5 harokatnya sama, 6 harokatnya sama. Ya. Dan paham seluruh kaidah-kaidah ilmu tajwid ditunaikan dalam bacaan, dia mahir. Maka orang yang mahir seperti ini akan dikumpulkan bersama para malaikat yang mulia. Nah, para ulama menyebutkan manusia ini bisa melebihi malaikat, bahkan bisa melebihi setan. Ya, Fir'aun ini ya, kemaksiatan dan kedurhakaannya melebihi iblis. Ya, Fir'aun itu mengaku Allah, mengaku dirinya Tuhan, ana rabbukumul a'la.
Kata Firaun, saya ini Tuhan yang maha tinggi. Ya, iblis saja nggak berani mengatakan itu. Karena iblis tahu Allah pencipta semuanya. Iblis hanya membangkang, tidak mau sujud kepada Allah, nggak berani menyatakan dia dirinya Tuhan. Tapi manusia melebihi iblis, bisa mengaku Tuhan yang maha tinggi. Banyak raja-raja yang mengaku Tuhan, Namrud mengaku Tuhan. Namrud memang tidak seterkenal Firaun, tidak semasyhur Firaun, tapi kedurhakaannya sama dengan Firaun. Firaun mengaku Tuhan, ya, banyak orang mengaku Tuhan. Sampai detik ini pun banyak orang mengaku dirinya Tuhan. Ya, Sai Baba mengaku dirinya Tuhan. Ya, banyak, bahkan banyak yang mengaku utusan Allah, banyak yang mengaku malaikat Jibril, banyak yang mengaku Imam Mahdi. Banyak seperti ini kedurhakaan. Ya, kemaksiatan. Kan orang itu bisa menjadi malaikat ketika dia benar-benar itu menunaikan apa-apa yang diperintahkan, menjauhi apa yang dilarang. Karena sifat malaikat itu ya dalam surah Takwir, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha wa rijal 'alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'sunallaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Nah, salah satu sifat malaikat itu tadi malaikatun ghiladun syidadun la ya'sunallaha. Malaikat itu tidak pernah bermaksiat, ya, wa yaf'aluna ma yu'marun, dan melakukan apa yang diperintahkan. Ketika kita berusaha untuk menjauhi kemaksiatan, ya, ketika kita berusaha untuk mengerjakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini sifat malaikat. Orang yang mahir dalam Al-Quran, dalam membaca Quran, dikategorikan dikumpulkan ma'at sabaril kiramil bararah, dikumpulkan bersama para malaikat yang mulia. Sebaliknya, alladzi ia wayatada'kan, orang yang terbata-bata dalam membaca Al-Quran, wa huwa syaqi, berat baca Quran, ese lambung baca Quran, harus mikir ini jim atau hak. Berpikir dia masih terbata-bata, huruf masih ketukar-tukar, atau mungkin susah dalam mengucapkan huruf-huruf yang isti'adah dan ikhbar, huruf sol, ya, huruf dol, agak susah karena harus menebalkan huruf-huruf tersebut, ya, masih terbata-bata, belum sempurna menunaikan hak hurufnya. Baca shod jadi sin, ihdinas siratal mustaqim. Ya, walaupun ada riwayat lain yang boleh membacanya dengan sin, tapi tidak boleh dicampur adukan setiap riwayat. Ya, kalau bacanya sin, kesananya harus ya, baca shod ini di dalam surah Al-Fatihah ada 3 bacaan. Ada pakai shod, ihdinas siratal. Ada pakai sin, ihdinas siratal. Ada yang pakai antara zai dan sin, ihdinas siratal. Tapi konsekuensi kesana berubah, hukumnya berubah, ya, riwayatnya berbeda. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, bukan 'alaihim, 'alaihim. Ketika membaca surat tersebut dengan campuran zai dan sin, ihdinas siratal.
konsekuensi hukumnya berbeda. Maka ketika mereka seorang tersebut terbata-bata, susah mengucapkan surut, susah mengucapkan jin, susah mengucapkan air masuk hidung terus susah mengucapkan, terbata-bata dalam mengucapkan huruf, keliru, kepleset dalam menyampaikan sifatnya huruf. Ini terbata-bata, atau bahkan tidak mengenal, masih ketukar jin jadi ha atau jin jadi ho, masih bingung bagaimana, terbata-bata. Tapi dia terus membaca Quran, ya. Walaupun berat, walaupun terbata-bata, berat, tidak selancar yang mahir. Yang mahir itu, ya, terbata-bata. Apa kata Rasul? Lahu ajrun, baginya cuma pahala. Yang mahir mulia kedudukannya bersama malaikat, yang terbata-bata Allah beri 2 pahala. Ini keutamaan membaca Al-Quran. Gak ada yang sia-sia ketika antum semua berinteraksi dengan Quran. Walaupun mahir atau terbata-bata, tetap Allah berikan pahala yang sempurna. Ya. Mahir diberikan derajat yang tinggi setara malaikat, terbata-bata pun diberikan 2 pahala, pahala membaca dan pahala beratnya dia menunaikan bacaan tersebut. Yang penting antum terus belajar tajwid, belajar tahsin, belajar talaki ke guru kita. Ya. Setoran dulu ada setoran dulu, satu huruf sod, setor sama huruf. Ya. Sudah benar dulu pengucapannya. Ya. Bukan hanya setoran hafalan, tapi setoran huruf per huruf. Bahkan ada seseorang yang belajar 28 huruf hijaiyah, satu hurufnya 2 bulan. Belajar huruf 2 bulan, satu huruf 2 bulan. Huruf ba dalam keadaan sukun, fathah, kasroh di awal bersambung dengan huruf istilah, tidak bersambung dengan huruf atau bersambung dengan huruf istilah. Satu huruf lanjut ke huruf kedua. Ya. Ini saking terjaganya Quran turun-temurun dengan metode talaqin dari guru ke murid sampai bulan. Ya. Ini orang yang mahal, tapi orang yang tidak terus belajar. Ya. Nanti guru-guru antum guru sempurna nih pengucapan guru ini. Ya, coba dilatih disakan di asrama nanti ada waktu istirahat nanti. Ya. Kamu belum tebalan dulu nih. Ya, huruf solnya belum tebalkan lagi. Itu ketika antum belajar memperbaiki bacaan, walaupun masih terbata-bata dalam mengucapkannya, atau keliru-keliru dalam menunaikan hukumnya, atau masih salah-salah dalam menunaikan makhraj dan sifat hurufnya, maka itu punya 2 pahala. Wallahu. Apa yang bisa diambil faedah dari hadis ini? Yang pertama, adalah hadis ini memotivasi kita untuk menghafalkan dan mempraktekkan teori kaidah hukum tajwid, mulai dari makhraj huruf sampai sifat huruf sampai layak
Ketika antum mendengar hadis ini, wah kita mahir bersama malaikat, kedudukan terbata-bata, dapat buah pahala. Maka ini jadi motivasi buat orang yang berinteraksi hari-harinya dengan Tuhan. Waduh, saya masih salah satu guru ini. Terus termotivasi untuk belajar. Ya. Termotivasi untuk menerapkan teori-teori, kaidah-kaidah hukum komunikasi. Belajar dan belajar, membaca dan membaca. Dan ini faedah yang pertama dari hadis Aisyah radhiyallahu anha. Hadis ini memotivasi kita orang yang sedang bermuamalah dengan Al-Quran, ya, bisa menghafal dan mempraktikkan kaidah-kaidah hukum tadi. Demi apa? Demi mengejar kedudukan kita bersama para malaikat yang mulia. Pahami kedudukan kita sudah setara dengan mereka. Tidak pernah bermaksiat, melakukan setiap yang diperintahkan, menjauhi segala yang dilarang, maka hakikatnya ini adalah orang takwa. Dan surga diperuntukkan untuk orang bertakwa. Al-Jannah indah lil muttaqin, surga itu disediakan buat orang bertakwa. Mahir, belajar dan terus belajar sampai mahir derajat bersama malaikat yang mulia, maka sifat malaikat melaksanakan apa yang diperintah, menjauhi apa yang dilarang. Dan ini sifat orang bertakwa, dan orang bertakwa pantas dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Demi mengejar itu, kedudukan itu, ya, supaya kita bisa berkumpul di surga Allah. Maka kita terus menghafal dan mempraktekkan. Faedah yang kedua dari hadis tadi. Hadis tersebut menunjukkan besarnya pahala ketika kita bersama Al-Quran. Mahir kasih pahala, tidak mahir pun Allah beri pahala dua. Ya, menunjukkan besarnya pahala yang diraih oleh orang-orang yang senantiasa bersama Al-Quran. Terbata-bata pun masih diberikan apresiasi sama Allah, diberi dua pahala. Gak ada ruginya bersama Quran. Antum bersama siapa? Pasti ada ruginya, ya. Tapi bersama Quran gak ada ruginya. Baca mahir dapat pahala, baca tidak mahir dapat pahala. Nggak ada ruginya bersama Quran. Ini menunjukkan di sini kemuliaan, ya, atau menunjukkan pahala yang besar yang akan diraih oleh orang-orang yang senantiasa berusaha dekat dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, faedah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha ini, ya, menunjukkan keutamaan orang-orang yang mahir dalam baca Quran dan menunjukkan keutamaan orang yang terbata-bata dalam Quran. Ya. Menunjukkan keutamaan orang yang mahir membacanya dan orang yang terbata-bata membacanya. Dua-duanya memiliki keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali flashback ke hadis Utsman bin Affan
khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik antum kalian semua itu adalah orang yang belajar Quran dan mengajar Quran. Lihat, orang yang terbaik di antara manusia ini orang yang belajar dan mengajarkan Quran. Bukan orang yang kaya, bukan orang yang punya jabatan, bukan orang yang pintar, bukan, tapi orang yang belajar dan mengajar Quran. Itu antum sebagai orang yang terbaik di antara semua manusia. Ya. Jadi ini keutamaan banyak sekali dari hadis-hadis yang disampaikan oleh penulis, yaitu Imam An-Nawawi rahimahullah. Ya, hadisnya terakhir. Tadi ada berapa faedah? Ya, tidak segitu aja dulu ya faedahnya. Dan hadis Aisyah ini ya, dikuatkan sama hadis riwayat yang lain, sama diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Inna laki minal ajri ala qadri nasabiki wa nafaqatiki. Ya, sesungguhnya orang yang besar pahalanya sesuai dengan beratnya perjuangan dia dalam melakukan hal tersebut. Ya, baca Quran itu berat, belajar itu berat, belajar Quran harus melawan kantuk, melawan malas, melawan semua. Ya, berat. Tapi beratnya perjuangan antum bersama Quran ini, ya, dinilai atau dikasih apresiasi hadiah dengan besarnya pahala. Ya. Jadi hadis ini ya, diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim ya, bahwa sesungguhnya pahala tergantung dengan beratnya perjuangan kita dalam meraih. Ya. Semakin berat kita memperjuangkan itu, semakin besar pahala tersebut akan kita dapatkan. Ya. Atau ada kaidah yang lain, maka aksaru fi'lan kana aksaru fadlan. Ya, maka aksaru fi'lan maka aksaru fadlan. Ya. Amalan yang lebih banyak pengorbanannya, perjuangannya ya, akan lebih banyak keutamaannya. Amalan perbuatan yang lebih banyak perjuangan dan pengorbanannya akan mendapatkan lebih banyak keutamaannya. Antum dua orang perjuangan menuju belajar Quran dan menghafal Qurannya beda. Yang satu berjuangnya keras, yang satu hanya biasa-biasa saja. Maka ini yang akan lebih banyak keutamaan. Ya, lebih keras berjuangnya, lebih banyak pengorbanannya, lebih banyak hikmatnya pada guru antum, ini akan lebih banyak keutamaan antum raih. Beda dengan orang yang perjuangan hikmat kepada gurunya sedikit. Ya, perjuangan ke Qurannya, perjuangan ke gurunya, ya, perjuangan ke meraih sesuatu tersebut, maka akan lebih banyak keutamaan yang kalian raih. Contohnya banyak. Di antara sekian banyak santri biasa belajar biasa, tapi orang yang lebih banyak meluangkan waktu untuk mengorbankan waktu dan dirinya demi guru, khidmat ke gurunya lebih banyak, ya, hormat ke gurunya lebih, ya, maka orang ini lebih banyak keutamaannya, banyak yang berhasil dibanding orang-orang yang kurang dalam memperjuangkan. Ya.
biasa belajar sama belajar, ya, ngantuknya sama, duduknya sama, belajarnya sama, tapi ada yang lebih, ya, mengorbankan waktu dan mengorbankan dirinya, ya. Yang lain jajan, yang lain istirahat, dia masih di masjid dengan Quran. Maka lebih banyak perjuangan atau meluangkan waktu buat Quran. Atau ada orang yang berkhidmat sama guru, ya, lebih banyak daripada yang lain, maka akan lebih banyak keutamaan yang akan diraih, keberkahan. Kandung jangan sama dengan yang lain. Ya, antum belajar halakoh sama, ya, semua, ya. Terus khidmat ke gurunya sama, nah, antum harus lebih dari itu. Orang lain jajan, orang lain keluar, orang lain tiduran, orang lain istirahat, kita di masjid masih bersama Quran. Luangkan waktu, lebihkan perjuangan pengorbanan kita. Ya, orang lain diam, orang lain gak membantu guru, orang lain gak berkhidmat sama guru, kita berkhidmat sama guru. Ya. Lebihkan pengorbanan kita, perjuangan kita, akan meraih banyak keutamaan dan keberkahan kita. Ya. Ada Ustaz Zainal ini, apa yang dia butuhkan, lagi bawa apa, kita bawa. Ya. Lebih banyak perjuangan itu, antum bakal mendapatkan lebih dari yang lain, keutamaan dan keberkahan. Ya. Ini kaidahnya, tulis kaidahnya, ya, supaya antum bisa. Makana boleh pakai bahasa Arab. Ada pelajaran iklan belum? Ya, nggak apa-apa ya, nanti dicek namanya benar tidaknya. Makana, ya, ma panjang tuh makana. Aksaru, aksa, sasa, ya, bukan sin sa, aksaru, ya. Aksaru fi'lan, ya, fi'lan. Bolehlah pakai Latin dulu kalau belum bisa. Ya, makana aksaru, bukan aku, ya, bukan aku, tapi aksaru fi'lan, fi'lan, bukan fi'lan, tapi fi'lan, ya, fi'lan. Makana aksaru fi'lan, kana aksaru fadlan. Maka aksaru fi'lan, kana aksaru fadlan, ya. Maka aksaru fi'lan, kana aksaru fadlan. Barang siapa yang lebih banyak perjuangan dan pengorbanannya, pekerjaannya, maka akan lebih banyak meraih keutamaannya. Coba saya satu kali terakhir, antum sekali. Makana aksaru fi'lan, kana aksaru fadlan. Makana aksaru fi'lan, kana aksaru fadlan. Sekali lagi. Makana aksaru fi'lan, kana aksaru fadlan. Ya, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.